Baik, kita mulai. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah aman, Pak. Aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu untuk pelaksanaan web tutorial webinar untuk yang pertama, mata kuliah jaringan komputer Universitas Terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Putra, yang saat ini ditunjuk sebagai tutorial online untuk mata kuliah jaringan komputer. Kemudian seharusnya kita ada 19 orang ya, mungkin ada kendala dari sinyal dan sebagainya. Yang hadir saat ini di Microsoft Teams hanya 2 orang. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Oke, nanti selama web berlangsung, apabila suara saya tidak terdengar dengan jelas maupun share screen-nya tidak terlihat, mohon diinstruksikan. Ya, baik. Saya izin share ya, share screen. Ya, apakah terlihat dengan jelas share screen dari saya? Oke, presentasinya udah muncul, Pak. Oke, baik, kita mulai untuk web pertama. Untuk jaringan komputer, nanti ketika saya menjelaskan ada pertanyaan boleh diinstruksikan. Saya jelaskan terlebih dahulu sejarah singkat tentang jaringan komputer yang berkaitan dengan jaringan komputer. Setelah itu nanti kita akan mencoba untuk praktek membuat kabel OTP, dan nanti dari praktek ini rekan-rekan sekalian nanti akan membuat tugas yang sudah ada di aktivitas 4. Oke. Nah, yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu, kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Pada sebelumnya di aktivitas 1 sudah dijelaskan tentang apa itu jaringan komputer. Di sini saya hanya sedikit mengulas saja apa itu jaringan komputer. Dan jaringan komputer itu adalah sebuah perkumpulan atau sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan satu sama lain dengan tujuan untuk berkomunikasi, kemudian untuk berbagi sumber daya, kemudian untuk menyampaikan informasi. Jadi jaringan komputer itu terdiri dari lebih dari 2 perangkat. Jadi komputer satu dengan komputer yang lain terhubung untuk berkomunikasi. Di sini ada contoh data seperti file, printer, dan lain sebagainya. Ya, kemudian fungsi dari jaringan komputer itu sendiri adalah tadi untuk berkomunikasi. Nah, agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan yang dapat mengatur pembagian dari sumber daya. Di dalam jaringan komputer itu sendiri dibutuhkan aturan-aturan atau bisa disebut sebagai protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi serta layanan-layanan secara umum untuk keseluruhan sistem jaringan. Jadi jaringan komputer ini secara harfiah, secara umum adalah kumpulan peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi. Bisa saling berbagi file, printer, kemudian di dalam jaringan itu sendiri
dibutuhkan sebuah aturan atau protokol untuk berkomunikasi. Dan kemudian, apa saja manfaat dari jaringan komputer itu sendiri? Di sini saya ada 7 manfaat. Yang pertama, berbagi pakaian peralatan dan sumber daya. Contohnya, ketika kita mempunyai printer dan kita ingin berbagi peralatan itu, ya kita menggunakan yang namanya jaringan komputer, sehingga satu printer bisa digunakan oleh banyak pemakai. Jadi kita bisa saling berbagi peralatan dan sumber daya. Kemudian untuk integrasi data, yang nomor 3 jelas untuk komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Dan yang nomor 4 adalah untuk distribusi processing. Yang selanjutnya yaitu untuk keteraturan aliran informasi. Yang ke-6 adalah untuk keamanan data. Jadi jaringan komputer ini juga bisa digunakan untuk mengamankan data-data yang bersifat rahasia, yang bersifat tertutup. Nah, kemudian yang terakhir, manfaat dari jaringan komputer itu sendiri adalah untuk konektivitas berbagai jenis dan merek komputer. Nah, itulah 7 manfaat yang saya rangkum untuk jaringan komputer. Di sini ada sejarah perkembangan jaringan komputer yang dimana saya rangkum menjadi 4 bagian. Yang pertama, jaringan komputer itu diawali pada tahun 1969, di mana di sini dimulai dengan istilah Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA. Nah, kemudian setahun kemudian muncul yang namanya ARPANET pada tahun 1970. Nah, pada tahun yang sama muncul lagi yang namanya Usenet, dan yang terakhir pada tahun 1988 dengan istilah IRC. Nah, dari 4 inilah sejarah dari perkembangan jaringan komputer. Kemudian, selanjutnya kita membahas tentang sistem komunikasi. Di dalam jaringan komputer itu sendiri, fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi, untuk berbagi sumber daya, berbagi peralatan satu dengan lain. Di sini kita bahas tentang sistem komunikasi. Jadi di jaringan komputer itu bisa dikatakan sebagai jaringan komunikasi data. Kenapa bisa dikatakan sebagai jaringan komunikasi data? Karena di dalam jaringan komputer yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, bahwa bisa bertukar data satu sama dengan yang lainnya. Komputer satu dengan komputer yang lainnya. Sehingga jaringan komputer bisa juga dikatakan sebagai jaringan komunikasi data. Nah, yang selanjutnya, jaringan komputer itu juga disebut sebagai sistem komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lain, atau dengan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Kemudian, jaringan komputer itu digunakan untuk pertukaran data minimal antar 2 entitas. Jadi untuk jaringan komputer bisa dikatakan sebagai jaringan komputer itu minimal terdiri dari 2 entitas, 2 device, atau 2 alat, 2 peralatan yang tersambung, yang terhubung satu sama lain. Baru bisa dikatakan sebagai jaringan komputer atau sebagai sistem komunikasi. Nah, kemudian di sini ada model komunikasi yang umum. Ini komunikasi yang biasanya yang kita pakai atau yang bisa kita temukan. Nah, di sini ada 2 bagian, di mana ada sistem sumber, kemudian ada sistem pengiriman, dan ada sistem tujuan. Jadi di dalam komputer itu ada namanya input, proses, dan output. Nah, kalau di dalam jaringan ada yang namanya sistem sumber, pengiriman, dan tujuan. Ini sama halnya seperti kita mengirimkan surat. Sistem dalam jaringan, tadi sistem komunikasi itu diibaratkan kita seperti mengirim surat. Jadi kita kirim, kemudian diproses oleh ekspedisi, kemudian diterima oleh si penerima. Nah, sama seperti sistem komunikasi juga, di sini ada sistem sumber, di mana terdiri dari sumber. Sumber ini bisa dikatakan sebagai
peralatan atau device atau entitas, kemudian entitas tersebut mengirimkan data informasi ke si tujuan atau ke penerima. Nah, kemudian diproses oleh sistem pengirim. Kemudian setelah diproses oleh sistem pengirim, diterima oleh sistem tujuan. Nah, sistem pengirim ini bisa termasuk ke dalam sistem komunikasi atau jaringan komputer. Ya, jadi di dalam sistem komunikasi ada 3 sumber, yaitu sistem sumber, sistem pengirim, dan sistem tujuan dalam model komunikasi umum. Nah, kemudian ini ada contoh sistem komunikasi. Kalau tadi gambaran, kalau ini contohnya yang di mana yang ada komputer. Komputer ini ingin mengirimkan informasi, mengirimkan data kepada server. Nah, server ini nantinya akan menerima dari komputer. Komputer ini untuk mengirimkan informasi dan data, dia membutuhkan sebuah device, yaitu modem. Dan modem ini nanti akan terhubung ke jaringan telepon umum. Setelah jaringan telepon umum ini menerima informasi, menerima alamat, kemudian menerima rincian dari modem yang dikirim oleh komputer, diproses oleh jaringan telepon, kemudian menemukan tujuan dan dikirimkan ke server. Nah, mekanisme ini sama halnya yang sudah saya jelaskan tadi, seperti halnya kita membeli paket, mengirimkan paket yang mungkin sudah biasa kita lakukan di e-commerce, seperti sama, gitu. Tapi ini lebih ke sistem jaringan. Jadi ada penerima, ada pemroses, dan ada pengirimnya. Kemudian kita lanjutkan pada komunikasi data. Nah, di komunikasi data, di sini juga sama seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa di sini ada sumber, pengirim, sistem pengirim, penerima, dan tujuan. Di dalam sumber ini, dia terdapat aliran data. Ada aliran data, ada sinyal analog. Nah, sinyal analog ini diproses melalui sistem pengiriman, kemudian sistem pengiriman menerima sistem analog dan dikirim kepada tujuan. Mungkin sampai sini ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan. Kalau dari saya belum ada sih. Ada ya, baik. Nah, kita lanjutkan ke jenis-jenis jaringan. Di dalam jaringan komputer itu sendiri ada berbagi jenis jaringan. Di sini saya rangkum ada 5 jenis jaringan. Yang pertama, jaringan berdasarkan koneksi atau keterhubungan. Ada yang namanya broadcast links, kemudian ada point-to-point links. Nah, kemudian ada berdasarkan skala. Jadi skala ini adalah jenis jaringan yang berdasarkan area. Ada 3, yaitu local area network, nanti kita bahas. Kemudian ada MAN, metropolitan area network, ada WAN, wire area network, dan yang terakhir ada internet. Mungkin yang di antara 4 ini, yang sudah sering kita gunakan adalah poin yang nomor 4, yaitu internet. Nah, kemudian ada juga jenis jaringan berdasarkan topologi. Topologi bus, star, ring, dan lain-lainnya. Topologi ini adalah bentuk dari jaringan komputer itu sendiri. Seperti star, itu adalah bentuk jaringan seperti bintang, kemudian ring itu berarti bentuk jaringannya melingkar dan lain sebagainya. Kemudian
jenis yang selanjutnya yaitu berdasarkan protokol. Ada yang berdasarkan internet dan token ring. Kalau yang biasa yang kita pakai ini internet ya, dan nanti Ethernet ini yang akan kita praktekkan menggunakan kabel UTP. Kemudian yang terakhir ada jenis jaringan berdasarkan arsitektur, yaitu peer-to-peer, atau yang kedua ada client dan server. Peer-to-peer ini adalah jaringan yang mengirimkan ke komputer dan ke komputer, atau mengirimkan jaringan ke perangkat yang sama. Contoh dari komputer A ke komputer B, atau ke klien satu ke klien yang lain, ke server A ke server yang B. Kemudian kalau yang klien ke server ini berbeda jaringan dari komputer ke klien, hub ke server dan sebagainya. Nah, ini kita bahas yang mengenai jenis jaringan berdasarkan skala. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Local Area Network ini merupakan jaringan lokal. Sudah dari namanya aja ya, Local Area Network artinya jaringan yang lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi, di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilo. Jadi LAN ini yang biasa kita pakai di gedung, kantor, di sekolah, ataupun di kampus. Nah, biasanya menggunakan LAN. LAN ini areanya hanya mencakup area tertentu saja. Ya tentunya di sekolah berarti hanya di sebatas sekolah saja. Nah, teknologi yang digunakan adalah internet LAN atau wireless LAN. Wireless LAN bisa kayak seperti Wi-Fi, hotspot dan sebagainya. Nah, yang LAN ini yang sering kita temuin ya, kita gunakan. Kemudian ini ada contoh dari konfigurasi LAN. Di sini ada 3 device komputer yang terhubung ke modem, ke modem yang menerima internet dari server, di mana modem ini menghubungkan komputer-komputer yang jaraknya tidak terlalu jauh dari modem itu sendiri. Ini untuk LAN ya, Local Area Network, jaringan internet yang berada di lokal tertentu. Kemudian ada MAN. MAN itu adalah Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Kalau tadi LAN hanya mencakup lokal area saja, kalau MAN ini bisa antar kota. Bisa kota satu dengan kota yang lainnya. Bisa terhubung dengan jaringan MAN. Teknologi yang digunakan adalah jaringan TV kabel. Berikut ada contoh ilustrasinya. Untuk MAN, di sini ada internet melalui sistem TV kabel. Jadi di sini ada pemancar yang untuk memancarkan jaringan, kemudian pemancar ini diterima atau ditangkap oleh server. Nah, server ini nantinya akan memancarkan kembali ke rumah-rumah dengan melalui justice box. Ini mungkin bisa kita lihat untuk yang TV-TV, TVRI dan sebagainya, TV-TV lokal biasanya menggunakan ini, sistem MAN, dan internet juga menggunakan sistem ini. Seperti halnya tower ITS yang bisa menggunakan MAN. Dia menggunakan sistem jaringan TV kabel. Itu untuk MAN. Nah, selanjutnya untuk WAN. WAN adalah Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang cakupannya lebih luas daripada LAN dan lebih luas daripada MAN, yaitu cakupannya antar negara satu dengan negara lain, bahkan sampai dengan benua. Topologi apa yang digunakan? Di sini ada
5. Yang pertama ada security switching, kemudian ada packet switching, ada frame relay, kemudian ada asynchronous transfer mode, ada ATM, dan yang terakhir ada jaringan wireless seluler. Ini ada contoh WAN-nya. Nah, yang kita pakai WAN ini, yang kita pakai sekarang, internet ini bisa mencakup WAN, karena bisa mencapai ke benua, antar negara, cakupannya lebih luas dari LAN dan WAN. Nah, di sini contohnya ada beberapa device, kemudian device itu dihubungkan dengan modem, kemudian modem menerima dari router. Ya, router ini terhubung antara satu dengan yang lain, antara benua dan benua yang lain. Nah, yang terakhir ada internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan berbeda dari LAN, WAN, atau keduanya yang saling terkoneksi. Jadi internet ini sekumpulan dari LAN dan MAN ataupun keduanya, kemudian keduanya ini saling terkoneksi satu dengan yang lain sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Ini contoh dari internet atau ilustrasi dari jaringan internet itu sendiri. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan mahasiswa kalian? Dari saya lanjut, Pak. Gitu ya, Ibu. Baik, materi yang terakhir sebelum kita praktek yaitu membangun jaringan komputer. Nah, di sini kita memerlukan beberapa peralatan yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan atau membuat sebuah jaringan. Yang pertama ada kabel UTP. Kabel UTP atau Usiled Twisted File adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer. Di dalam kabel UTP itu terdiri dari 4 pasang kabel, di mana 4 pasang kabel itu ada warna putih oranye, kemudian putih hijau, putih biru, putih coklat. Nah, di dalam kabel UTP itu terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama shielded dan yang terakhir adalah ushielded. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kabel shielded. Shielded itu adalah kabel UTP, tetapi dia memiliki selubung pembungkus. Jadi setiap pasangan kabel dia dibungkus dengan plastik warna silver. Sama halnya seperti kabel TV parabola, itu ada pembungkusnya. Nah, kurang lebih sama seperti itu, tapi ini berada di kabel UTP. Sedangkan yang unshielded itu kebalikan dari shielded, yaitu tanpa adanya pembungkus, tanpa adanya selubung pembungkus. Nah, yang nanti yang kita akan praktekkan adalah jenis UTP yang unshielded atau jaringan kabel UTP tanpa adanya pembungkus. Nah, selanjutnya dalam kabel UTP itu ada beberapa kategori, ada beberapa jenis kabel yang mungkin bisa kita pahami ketika kita ingin menggunakan kabel tersebut untuk jaringan komputer disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama ada kabel UTP CAT1, yaitu kabel yang untuk berkomunikasi secara analog. Di sini ada 7 jenis, kemudian yang CAT2 yaitu untuk transmisi suara digital, untuk kecepatannya yaitu 4
Mbps per second. Nah, yang ketiga ini sama seperti CAT, hanya saja kecepatannya berbeda, 16 MB per second, dan sampai dengan CAT ke-7. Hanya berbeda dari kecepatan saja. Nah, semakin tinggi kecepatannya, maka penerimaan atau pengiriman data semakin cepat. Artinya di sini kategori kabel UTP yang paling cepat mengirimkan yaitu CAT7, yaitu kecepatannya 10 GB per second sampai dengan 1000 GB per second. Jadi semakin tinggi kecepatannya, semakin cepat dalam mengirimkan informasi ataupun menerima informasi. Kemudian di dalam kabel UTP yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 4 pasang, artinya ada 8 warna. Ketika kita menginstal atau membuat kabel UTP, kabel jaringan, di sini ada 2 jenis kabel atau 2 jenis pasangan yang bisa kita pakai. Yang pertama ada jenis kabel stripe. Kabel stripe ini adalah kombinasi yang digunakan untuk koneksi antar perangkat yang berbeda jenis. Jadi kabel stripe ini digunakan atau dirakit, dibuat untuk komponen atau peralatan yang berbeda. Contohnya komputer dengan switch, komputer dengan hub, router dengan switch, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang kedua ada kabel cross. Kabel cross ini berbeda dengan yang stripe. Kalau yang stripe tadi digunakan untuk perangkat yang berbeda, sedangkan yang cross ini digunakan untuk perangkat yang sama. Nah, apakah ada perbedaan? Ada, ketika nanti kita instalasi, perbedaannya adalah di warna. Bisa kita lihat sama-sama bahwa di kabel stripe ini, warna ujung A dan ujung B ini sama. Di mana yang pertama itu dimulai dengan putih oranye, dan diakhiri dengan putih coklat dan coklat. Di ujung B sama. Nah, berbeda dengan kabel cross. Kabel cross ini yang ujung A ini sama seperti kabel stripe. Tetapi yang di ujung B berbeda, tidak sama dengan yang di kabel stripe. Kabel stripe tadi diawali dengan putih oranye, sedangkan yang di kabel stripe, kabel cross diawali dengan putih hijau. Ya, jadi ada perbedaan. Perbedaannya adalah kabel stripe digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, sedangkan untuk kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis atau perangkat yang sama. Itu kemudian kita juga membutuhkan RJ45. RJ45 ini digunakan sebagai konektor untuk menghubungkan antara kabel UTP dan menghubungkan ke perangkat jaringan atau ke komputer dan sebagainya. Tanpa ada konektor RJ45, kita tidak bisa menghubungkan antara kabel UTP dan perangkat lainnya. Dan yang nggak kalah penting adalah tang clipping. Nah, tang clipping ini adalah alat yang digunakan untuk memasang kabel UTP ke RJ45. Tentunya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, dan bila yang besar itu fungsinya kompleks ya, atau lengkap, seperti memotong kabel, mengupas, kemudian mengclipping, dan sebagainya. Di sini ada 3 fungsi dari clipping tool, yaitu digunakan untuk memotong kabel, mengupas kabel, dan menjepit RJ45. Kalau kita lihat di gambar, di sini paling bawah itu adalah mata pisau pemotong yang digunakan untuk motong kabel. Jadi kalau kita sudah punya tang clipping, tidak perlu lagi ngupas kabel menggunakan pisau atau menggunakan cutter, gunting, tidak perlu, karena di tang clipping sudah ada untuk memotong, dan juga ada untuk mengupas kulit kabel. Nah, kemudian ada untuk mengclipping
konektor tadi RJ45. Jadi ketika sudah dipotong, dikupas, disusun warnanya berdasarkan kriteria yang mau kita pakai, kemudian kita clipping supaya menyatu atau lengket antara kabel dan kabelnya, kabel dan RJ45 konektor. Dan yang terakhir adalah LAN tester. LAN tester ini digunakan untuk mengecek kabel LAN yang telah terpasang antara kabel dan RJ45 itu sudah benar atau sudah sesuai atau tidak. Nanti ketika kita masukkan RJ45 ke dalam alat LAN tester, nantinya angka 1 sampai dengan 8 ini akan berkedip secara bersamaan. Jika tidak berkedip, maka pemasangannya yang gagal atau pemasangannya yang kurang tepat. Oke, mungkin hanya itu. Ada yang ingin dipertanyakan seputar materi hari ini sebelum kita praktek langsung dalam pembuatan kabel jaringan. Silakan jika ada yang bertanya. Silakan mungkin Pak Hanifah Rizky, ada yang ditanyakan atau Ibu Indiani, mungkin ada yang ditanyakan. Saya persilakan. Kalau dari saya belum ada. Belum ada ya. Baik. Baik, kita akan melanjutkan untuk proses praktik pembuatan jaringan LAN. Sebentar, saya izin untuk switch kamera terlebih dahulu. Baik, kita mulai untuk praktiknya. Untuk pembuatan jaringan komputer menggunakan kabel UTP. Di sini sudah saya siapkan beberapa peralatan sesuai dengan yang sudah kita bahas. Bahwa di sini ada kabel UTP, kemudian ada tang clippingnya, kemudian ada LAN tester, dan yang terakhir tentunya ada konektor RJ45. Jadi kita bahas dulu dari tang clipping ya. Jadi yang tadi sudah kita bahas bahwa ini ada tang clipping. Di sini ada beberapa fungsi dari tang clipping. Yang pertama, bagian bawah ini digunakan untuk memotong kabel. Jadi bila kabelnya terlalu panjang atau perlu dipotong dirapikan, kita bisa potong menggunakan tang clipping ini. Nah, kemudian selanjutnya ini batalan untuk potong kabelnya.
Nah, kemudian di sini ada lubang. Lubang ini sudah disesuaikan dengan kabel, jadi digunakan untuk mengupas dari kabel UTP-nya. Kemudian di sini di lubang ini digunakan untuk mengkripping atau untuk mengunci dari RJ45. Jadi nanti kita masukkan RJ45-nya, konektornya ke dalam lubang seperti ini, kemudian kita tekan, maka nanti akan mengunci di bagian paling depan dari RJ45. Nah, ini RJ45-nya yang akan kita gunakan untuk pembuatan kabel jaringan. Di sini saya ada 4, artinya nanti ada bisa dapat dua pasang ya. Kemudian di sini ada line tester. Jadi line tester ini digunakan untuk mengecek apakah kabel yang kita buat, yang kita rakit sudah sesuai atau belum. Nanti ketika RJ45-nya kita masukkan ke dalam sini, nanti kita hidupkan, maka nanti ada lampu yang berkedip. Nah, jika nanti lampunya menyala, di sini ada angka 1 sampai dengan 8, sama juga ini 1 sampai 8 menyala secara bersamaan, artinya kabelnya sudah sesuai. Itu. Nah, ini untuk line testernya bisa kita lepas. Kita lepas, jadi bongkar pasang. Fungsinya ketika kabelnya terlalu panjang, jadi bisa kita lepas di ujung satu ke ujung yang lainnya, ya. Karena ini kabelnya pendek dan masih bisa menggunakan dua ini, jadi kita pasang seperti ini. Nah, ini yang terakhir ada kabel UTP. Di kabel UTP yang akan kita pakai, ya. Oke, kita potong dulu kabelnya. Potongnya sesuaikan dengan kebutuhan saja. Karena ini untuk mempraktekkan, jadi saya potong sedikit saja, pendek saja. Jadi kita potong menggunakan pisau yang ada di tang clipping. Kita potong seperti ini. Jadi nggak perlu lagi kita menggunakan gunting ya, menggunakan gunting atau cutter atau pisau, karena sudah ada pemotongnya. Nah, kemudian di sini kita kupas. Nah, untuk ngupasnya disesuaikan saja, boleh panjang, boleh pendek. Saya di sini agak sedikit panjang saja karena untuk merapikan nanti biar enak. Nah, di sini untuk memotongnya, untuk mengupasnya, jangan terlalu keras. Ketika menjepitnya, jangan terlalu keras, dikira-kira saja, karena kalau terlalu keras, nanti kabel yang di dalam ini dia ikut terpotong. Jadi kira-kira saja, sambil ditekan sedikit, kemudian diputar 360 derajat. Ya, ditekan sedikit, dikira-kira saja, kemudian diputar 360 derajat. Itu belum. Karena kalau dia terlalu keras, dia akan ini berarti terlalu lembut ya. Nah, ini sudah terlepas. Jadi di dalam kabel UTP ada 4 pasang warna. Ya, ada 4 pasang warna. Sudah ada 4 pasang warna. Jadi di dalam kabel UTP bentuknya seperti ini. Nah, kita kupas juga yang di bagian sebelahnya.
ya, jangan terlalu keras. Jadi ya putus di dalam kabelnya. Jadi ini kalau terlalu keras kita mengklipnya, kabelnya ikut terpotong atau tergores. Oke. Oke, kita akan membuat jenis dari kabel strike dulu ya, yang digunakan untuk koneksi yang berbeda perangkat. Nah, di sini di setiap kabel UTP nanti akan ada benang seperti ini, ada juga kayak plastik dan sebagainya. Ini tidak perlu dipakai ya, jadi nanti dipotong saja. Ini tidak kita pakai. Dan di sini ada pembatasnya berwarna putih seperti plastik. Nah, ini kita gunting saja karena kita tidak pakai ini. Kita gunting menggunakan tang keriting dengan pisaunya. Nah, oke. Nah, setelah itu untuk kabel strike itu warna pertama adalah warna putih oranye. Kita lepaskan dulu. Ini karena melilit, kita lepaskan. Setelah itu kita luruskan. Jadi kita rapikan dulu putih oranye. Kemudian putih hijau. Ini di putih hijau. Kita lepaskan dulu. Putih hijau. Putih hijau biru. Itu biru. Kemudian putih biru. Hijau. Kemudian putih coklat. Nah, setelah tersusun seperti ini, kita rapikan ujung-ujungnya. Kita rapikan kabelnya, karena tadi kan melilit, dan kita pastikan juga warnanya sudah sesuai. Nah, warnanya ini ya, sesama dengan yang kabel strike, dimulai dari putih oranye, kemudian putih hijau, biru, putih biru, hijau, kemudian putih coklat. Nah, ini sudah sesuai. Kita rapikan kembali, susun jadi satu. Nah, kemudian yang paling penting adalah ketika kita sudah merapikan, warna-warnanya sudah tersusun, mungkin yang paling agak sedikit ini menyusun warnanya ya, karena kabelnya kan tidak berjajar, jadi juga butuh ekstra juga untuk ini, untuk menjajarkan. Nah, kemudian kalau kita lihat ini tidak sama, tidak sejajar ujung-ujungnya. Jadi hal yang harus kita perhatikan dengan teliti adalah ujung-ujungnya ini
harus terpotong secara sejajar, harus sama. Jadi untuk menjajarkan, kita rapikan terlebih dahulu, kemudian kita potong menggunakan tang keriting, kita potong supaya sejajar. Dan motongnya harus sejajar ya, tidak boleh miring supaya nanti hasilnya pun sejajar. Nah, lebih seperti ini, dan ini sepertinya sudah sejajar. Kita periksa lagi warnanya, apakah sudah betul putih oranye, putih biru, hijau. Nah, ini warnanya sedikit tukar-tukar ini ya. Hijau, kemudian putih, hijau, biru, putih, coklat, coklat. Kita periksa lagi apakah sudah sejajar kabelnya. Kalau belum, kita sejajarkan, kita potong lagi sampai betul-betul sejajar warnanya. Garis sininya ya, potongannya. Ternyata masih belum sejajar, kita potong lagi sampai ininya sejajar. Harus benar-benar rapi dan harus sejajar. Nah, di sini MJ45 itu kita masukkan kabelnya sesuai dengan sudah warna tadi, sudah kita paskan. Untuk memasukkannya adalah ini ada klipnya, jadi masangnya adalah terbalik seperti ini. Dan untuk warna putih oranye itu berada di sebelah kiri. Ini masangnya seperti ini. Di sebelah kiri, sebelah sini untuk putih oranye, dan coklatnya di sebelah sini. Kalau masangnya seperti ini, klipnya di atas ini, nanti terbalik nanti tidak sesuai, tidak sama, takutnya nanti di landasernya nggak berhasil. Oke, jadi ini kita cek kembali warnanya apakah sama. Ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sudah sama, kita masukkan ke dalam RJ45-nya. Kita masukkan. Jadi putih oranye-nya ada di sebelah kiri dengan klipnya ada di bagian bawah. Seperti ini. Kita dorong sampai mentok. Setelah sudah mentok, kita cek lagi warnanya apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, kita cabut lagi. Ternyata sudah sama ya. Ketika sudah sama, kita keriting kabelnya, kita keriting, masukkan ke dalam lubang RJ45-nya. Dalam RJ45-nya kita masukkan dalam RJ45, lubang RJ45 di tang keritingnya sampai dengan mentok. Nah, sampai seperti ini mentok. Kemudian kita jepit tangnya sampai dengan bunyi krek. Nah, bunyi krek itu nanti bunyi untuk menjepit kabel UTP-nya. Kita sampai bunyi krek. Kalau sudah sampai bunyi krek, kita jepit lagi beberapa kali supaya lebih terkunci lagi. Nah, setelah sudah, kita keluarkan, kita cek. Ternyata sudah kuat ya, sudah kuat. Oke, ini sudah. Nah, karena sudah selesai yang sebelah sini, selanjutnya yang sebelah sisi satunya sama. Warna putihnya ini kita lepas saja, kita buang karena tidak kita pakai. Kita lepaskan dulu dari lilitannya, jadi satu sama lain supaya lepas.
sebelumnya boleh diaktifkan dulu Bapak Ibu kameranya, kita scan, kita didokumentasikan dulu. Saya lupa untuk dokumentasikan. Saya screen dulu Bapak Ibu. Bentar, saya screen dulu. Cek dulu. Ya, 1, 2, 3. Saya tutup. Oke, sekali lagi. 1, 3. Oke, sudah, terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan pemasangannya. Jadi tadi di satu sisi sudah. Sekarang kita satu sisi yang lainnya. Oke, ini sudah, beritanya sudah terurai. Jadi kita susun tadi. Yang pertama warna putih oranye, kemudian oranye, kemudian putih hijau, kemudian biru, ini biru, putih coklat, dan coklat. Kita rapikan lagi ujung-ujungnya. Rapikannya boleh seperti ini, kemudian digoyang-goyangkan. Berarti yang pertama tadi sama penyusunan kabelnya yang pertama tadi yang kedua? Iya ya Bu, sama Ibu. Karena kalau untuk yang di kabel track ini, antara ujung satu dengan ujung yang lain, warnanya sama, beda-beda. Ketika nanti di cross, kabel cross, baru ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, warnanya berbeda. Jadi ini kita yang kabel straight dulu. Jadi ujung satu dengan ujung yang lainnya warnanya sama. Sama. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ada Pak. Misalkan ini ujung yang satu tadi tidak dibedakan, dia punya ini beda penyusunan kabelnya. Bisakah itu Pak? Ya, bisa Bu. Nanti kita yang di kabel cross Bu ya, karena ini di kabel straight ini harus sama antara titik ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, warnanya harus sama. Kalau tidak sama, nanti di testernya ini nggak jalan nanti. Jadi
kan ada dua jenis tadi, kabel strap dan kabel cross-nya. Nah, kalau kabel strap itu dia warnanya, warna pertamanya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Nah, ini ujung satu dengan ujung yang lainnya harus sama. Berbeda dengan yang nanti kabel cross. Yang kabel cross itu ujung yang satunya sama seperti ini, tetapi nanti kabel ujung yang satunya warnanya berbeda. Jadi ada dua jenis. Kalau yang strap ini ujung satu dengan ujung yang sama, yang cross nanti ujung yang satu dengan ujung yang lainnya berbeda. Itu. Ada Ya, lagi, Pak. Bu? Lanjut, Pak. Baik, lanjutkan ya. Jadi sama seperti tadi, ujungnya harus kita rapikan terlebih dahulu supaya sejajar. Kalau nggak sejajar nanti tidak masuk ke dalam RJ45-nya. Karena di RJ45 ini ada tembaga. Nah, tembaga ini nanti masuk ke dalam, tersambung ke dalam ujung kabel ini. Jadi kalau tidak rata, nanti dia tidak terhubung. Jadi kita rapikan. Kemudian kita potong pakai tang clipping. Dicek lagi apakah sudah sejajar atau tidak. Kalau belum sejajar, dipotong lagi sampai betul-betul sejajar, karena kabel ini ketika kita sejajarkan yang paling bawah ada yang melengkung, ada yang tidak. Ketika kita goyang-goyang lagi, ternyata ada yang menonjol lagi. Jadi harus benar-benar teliti dan tidak boleh ada yang tinggi, ada yang rendah kabelnya. Jadi harus sejajar. Ini ada yang tidak sejajar, warna coklatnya terlalu tinggi, warna yang lainnya sudah rendah. Jadi kita potong lagi sampai benar-benar sejajar. Sambil motong, sambil kita cek warnanya apakah sudah sesuai. Ternyata sudah, baru kita masukkan. Seperti tadi yang ada klipnya hadapkan ke bawah, kemudian yang putih oranye ada di sebelah kiri. Dimasukkan seperti ini. Masukkan seperti ini. Oke. Kita masukkan. Ketika sudah, kita cek lagi warnanya apakah sudah sesuai. Itu putih oranye, biru. Oh salah. Ternyata salah ya. Ini putih oranye, putih hijau, biru. Putih hijau, biru. Ini salah warnanya. Perbaiki. Kemudian biru, putih, biru, hijau. Nah, ini terbalik. Jadi jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu. Jadi harus warnanya harus sesuai. Kita rapikan lagi. Kalau kurang rapi, kita potong lagi. Oke, warnanya sudah sesuai.
putih hijau, putih oranye, putih hijau biru, putih hijau hijau, putih biru hijau, putih coklat. Sesuai kita clipping, masukkan ke dalam lubangnya. Lubangnya, lubang RJ45-nya. Oke, sampai mentok, kemudian kita clipping sampai bunyi krep. Nah, udah bunyi krep, kita clipping lagi, kita tekan beberapa kali supaya terkunci. Setelah itu baru kita lepaskan. Kita cek, udah kuat ya. Setelah itu baru kita tes pakai line tester. Line tester. Ini line testernya, kita cek apakah sudah hidup. Sudah hidup ya. Nah, kemudian kita masukkan. Jadi di sini ada lubang. Ada lubang untuk ngetes. Di sini ada 2. Di sini ada 1. Jadi di line tester ini sudah ada keterangannya bahwa yang di sini untuk RJ11. Karena kita pakai RJ45, jadi kita pakai yang RJ45. Di sini ada tulisannya RJ45 sama, di sini juga ada RJ45 dan ada RJ11. Kita pakai yang RJ45, kita masukkan ke dalam lubang RJ45. Kita masukkan ini sampai bunyi klik atau sampai dia masuk ke dalam. Kemudian kita masukkan juga yang ini sampai bunyi klik ya. Kemudian setelah itu kita cek. Nah, setelah ada masuk semua, kita hidupkan tombol powernya. Kita hidupkan tombol powernya. Setelah itu nanti akan dia berkedip lampunya. Nah, berkedip. Nah, berkedip. Ini berkedip, dia berkedip dari angka 1 sampai dengan 8 dan yang kiri dan kanan ini berkedipnya sama. Artinya kabel yang sudah kita buat ini sudah berhasil, sudah sesuai, warnanya sudah sesuai antara satu dengan yang lainnya, sudah sama, jadi sudah berhasil. Ya, jadi kita lihat berhasil tidaknya dari apa? Dari line tester ini ketika di tes, ini warna lampunya berkedipnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama juga sebelah sini. Seperti itu. Nah, tadi Ibu yang bertanya kalau warnanya tidak sama bagaimana? Kalau warnanya tidak sama, maka nanti hasilnya dia tidak seperti ini. Jangankan warna tidak sama, ketika kita motong itu tidak rapi, ada yang panjang, ada yang pendek, dia tidak akan hidup. Saya ada contoh kabel yang untuk kabel yang kurang berhasil ya, yang tidak berhasil. Nah, ini contoh kabel yang tidak berhasil. Jadi ketika kita hidupkan, dia tidak berkedip, lampunya tidak seperti tadi. Jadi lampunya ini tidak ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, tidak ada. Ini artinya kabelnya tidak berhasil. Atau mungkin dari warnanya tidak sesuai, tidak sama satu dengan yang lainnya, atau bahkan mungkin ketika memasukkan ke dalam RJ45-nya, kabelnya ada yang pendek, ada yang panjang, ataupun kurang masuk. Nah, itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kabel UTP ini tidak berhasil. Seperti itu. Dan saran dari saya, ketika nanti membuat kabel OTP itu sedikit rapi. Nah, ini yang saya buat, ini tidak rapi.
Kenapa saya bilang tidak rapi? Karena dari pangkal pembungkus kabel sampai dengan RJ45 ini terlalu panjang. Ada sekitar 5 cm. Ini juga tidak sama juga ya panjang. Jadi yang rapi seperti apa? Yang rapi seperti ini. Nah, rapi seperti ini, pembungkusnya ini masuk ke dalam RJ45-nya. Jadi sedikit rapi. Karena ini tadi untuk mempraktekkan supaya sedikit paham, jadi saya buat panjang. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di kabel UTP ini berbeda. Ini bentuknya benang. Sedangkan yang ini bentuknya serabut seperti ya benang-benang serabut yang jadi berbeda kabel satu dengan kabel yang lain. Nah, nanti ketika praktek atau ketika membuat kabel jaringan komputer ini tidak perlu dipakai. Silakan dibuang saja, digunting, tidak masalah, tidak mempengaruhi dari kabel RJ45-nya. Ini kabel UTP-nya seperti itu. Ya, jadi kabel ini khusus untuk strike, digunakan untuk perangkat yang berbeda. Contoh komputer ke hub, komputer ke line, atau klien ke hub dan sebagainya. Intinya untuk perangkat yang jenisnya berbeda. Itu. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum kita lanjut. Dari saya ada. Ada Pak? Atau tidak ada? Untuk kabel tipe yang cross itu ketika dites di LAN tester, apakah urutan nomornya akan sama, apa berbeda juga? Oh, berbeda Pak. Saat ini saya ada contoh kabel cross yang sudah saya buat. Kita praktekkan juga, tapi ini ada contohnya. Kita jawab dulu. Oke, kalau tadi di kabel strike, ketika kita hidupkan lampu yang di LAN tester itu berurutan sama, tetapi kalau di kabel cross itu berbeda. Kita lihat di sini bahwa untuk kabel cross, nah yang bagian sini dia urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi yang di sebelah sini dia acak 1, 5, 2, 7, 8, 6, dan seterusnya. Jadi lampunya tidak sama antara yang di LAN tester yang satu dengan satunya tidak sama. Bagaimana cara kita mengecek apakah berhasil? Karena kan tidak urutan. Kita lihat lampu mana yang tidak tidak nyala, tidak ada ininya. Nah, itu artinya kabelnya tidak berhasil. Terkadang lampu sudah menyala seperti ini, tetapi lompat dia. Misal 1, 2, 3, 5, langsung menyala 6, 7, 8. Artinya di kabel 4 itu tidak connect atau tidak tersambung. Jadi perbedaannya lampu ketika di kabel cross dan strike. Kalau di kabel strike tadi yang sudah kita lakukan, kita pasang, itu warnanya lampunya berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi di kabel cross, ketika kita coba di LAN tester yang satu ini, dia berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi yang di satunya ini tidak berurutan. Dia akan mulai dari angka ini 3, 6, 1, 5, 2, 7, 8. Seperti itu, jadi acak. Ada lagi? Dari saya itu dulu aja Pak. Terima kasih. Baik, kita coba untuk yang kabel cross. Kita coba yang di kabel crossnya. Ini masih ada sisa kabel, kita potong. Jadi besok nanti kalau misalnya Bapak Ibu merakit kabel, itu bisa diukur saja
seperti ini ukurnya, jadi potongnya seperti sampai sini saja. Jadi nanti ketika memasukkan itu pas dia rapi seperti ini. Seperti ini. Atau diukur juga boleh dari pangkal kabel, diukur 4 cm, sekitar 4 cm, kemudian dilepas ininya, pembungkusnya, baru nanti dipasangkan RJ45. Jadi di sini untuk mempraktikkan saja, jadi saya buat sedikit panjang. Sama itu tadi ya, kita putar, tapi jangan terlalu keras, supaya kabel yang di dalamnya tidak terpotong. Buang saja. Kemudian kita lepas lilitannya. Nah, untuk kabel cross tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ujung satu dengan yang ujung lainnya warnanya berbeda. Kalau yang di track tadi, ujung satu dengan ujung lainnya sama, kali ini berbeda. Nah, yang ujung satunya warnanya sama seperti di track tadi, dimulai dari warna putih oranye, kemudian oranye, kemudian hijau, biru, putih, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, kalau saya supaya merapikan itu digoyang-goyang aja kanan kiri, digoyang seperti ini, atas bawah, digoyang-goyangkan. Nanti lama-lamaan dia akan menyatu lebih cepat. Tapi jangan terlalu digoyang-goyangkan terlalu keras, takutnya nanti di dalamnya ini dia patah, tembaganya patah. Jadi disesuaikan aja. Seperti ini tidak sama ya. Jadi kita samakan lagi. Sambil mengecek warnanya apakah sudah sama, sesuai, baru kita potong. Masih kurang sedikit lagi. Sama ya seperti tadi, warna untuk putih oranye itu di sebelah kiri dan pemasangannya klipnya dia menghadap ke bawah. Ini kita pasangkan
Sambil kita cek warnanya apakah sudah sama. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kita pasangkan. Kita dorong sampai mentok. Baru kita clipping. Menekan clippingnya sampai bunyi krek. Karena ketika krek itu sudah mengunci. Nah, kita bunyi krek. Dan kita clipping beberapa kali supaya mengunci. Kita lepaskan. Di ujung satunya sudah jadi. Kemudian kita beralih ke ujung satu. Kemudian potong ininya. Rapikan dulu. Nah, ini sudah rapi. Untuk kabel cross, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ujung, anggap aja ini ujung A, ini ujung B. Ujung A dan ujung B tidak sama. Ujung A-nya warnanya mengikuti yang seperti yang track tadi. Sedangkan ujung B itu tidak sama, di mana ujung B ini diawali dengan warna putih hijau. Kalau tadi putih oranye, ini putih hijau. Kemudian hijau, kemudian putih oranye, kemudian biru, kemudian putih biru, oranye, putih coklat. Jadi berbeda seperti yang di track tadi. Ini ujung B untuk yang cross. Diawali dengan putih biru, putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Sudah kita rapikan ujung-ujungnya. Kemudian kita potong pakai tang keriting untuk merapikan. Harus benar-benar rapi, jajar, supaya nanti bisa connect. Oke, kita cek lagi putih hijau. Ini sedikit lari. Putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye. Sudah cukup. Oke, kita masukkan ke dalam RJ45. Putih birunya ada di sebelah kiri.
dari sebelah kiri. Kalau tadi yang untuk yang tracknya putih oranye yang ada di sebelah kiri, tapi ini putih birunya, ini putih hijaunya ada di sebelah kiri. Ini untuk ujung B yang cross. Kita dorong sampai dengan full. Dorong, kemudian kita jepit menggunakan tang clipping sampai bunyi krek. Nah, kita krek, kita clipping lagi beberapa kali supaya nyangkut. Kalau kita cek, sudah. Ketika dari clipping ini nggak bisa dilepas lagi, sulit untuk dilepas, bahkan tidak bisa. Jadi ketika ada kesalahan, ini nggak bisa dicabut. Salah satu cara yaitu potong di sini, masukkan lagi RJ45-nya. Seperti itu. Jadi RJ45-nya hanya sekali pakai. Ketika sudah di clipping dari krek seperti ini, kemudian kita memasukkan lagi, itu tidak bisa lagi, juga tidak bisa mengunci. Jadi RJ45 ini hanya sekali pakai, sekali clipping saja. Kalau clipping gagal, berarti RJ45-nya ganti. Nah, sudah. Ini ujung A-nya, ini ujung B-nya. Kita masukkan ke dalam Lancaster. Kemudian kita coba. Nah, kita lihat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini dimulai dari angka 3, 6, 1, 5, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan antara kabel cross dan kabel strike. Kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan, menyambungkan perangkat yang sama. Contoh komputer ke komputer, kemudian klien ke klien, ataupun perangkat-perangkat yang lainnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang masih belum paham atau ada yang mau dipertanyakan, saya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Hanifah dan Ibu Indiani. Paling mau nanya terkait tugas nanti, apakah perangkatnya harus benar-benar sama gitu? Misal kalau nggak ada LAN tester itu, apakah akan ngurangin nilai atau gimana? Tapi gantinya terus akan ngetes kayak yang mungkin dokter versi begitu. Bentar ya, saya cek dulu untuk tugasnya. Ya, karena di sini tugasnya yang pertama buatlah sebuah kabel strike. Jadi nanti membuat kabel strike yang awal tadi yang sudah kita pakai, yang sudah kita buatkan, kemudian lakukan pengujian dengan menggunakan LAN tester dan menghubungkan ke perangkat yang lain. Artinya bisa tanpa menggunakan LAN tester, tetapi harus diuji coba dengan perangkat yang lain. Contoh, ketika nanti kabel strike berarti dihubungkan dengan perangkat yang lain. Untuk strike ini kan perangkat berbeda, komputer dengan klien misalnya. Berarti tidak pakai LAN tester tidak apa-apa, tapi harus diuji coba dengan perangkat yang lain. Atau tapi di sini kan tugasnya adalah membuat kabel strike. Jadi diuji coba antara komputer dengan server atau komputer dengan hub, seperti itu. Jadi menurut saya kalaupun tidak ada perangkatnya,
bisa pinjam dengan saudara atau teman, atau mungkin yang di kantornya ada, bisa dipinjam sebentar untuk tugas line tester. Tapi selebihnya untuk peralatan itu dikembalikan ke mahasiswa, bagaimana mahasiswa tersebut bisa memenuhi tugasnya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Nah, untuk tugasnya ini nanti silakan direkam, kemudian di-upload, kemungkinan ya, di-upload di YouTube, nanti linknya bisa diletakkan di tugasnya. Sepertinya sudah ada yang submit. Ya. Mungkin dari Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Ya ada Pak. Ya, Tugas ini. silakan Ibu. Ya, gimana Ibu? Alat itu tidak ada, cuma kabel. Kabelnya tidak ada. Kabelnya ada. Dan Ya. apa ini namanya? Tangki juga tidak ada. Kontaknya tidak ada. Ya. Maaf Bu, Ibu saat ini bekerja di atau di kegiatannya apa Ibu? Saya kerja di SD. Oh, di SD tidak ada tangkripingnya Bu? Tidak ada. Untuk line testernya juga tidak ada Bu? Ya, tidak ada, cuman yang ada itu kabel. Sedangkan kabel itu sisa yang orang yang pasang wifi di sekolah. Ada sisa kabelnya persis dengan ini kabel UTP-nya. Bisa saya bikin atau saya bikin kayak sambungkan ke lampu, nyala lampu begitu. Iya, tapi itu akan mempengaruhi nilai Bu, karena sudah ada grade nilainya. Jadi yang dari universitas terbuka itu sendiri, di sini tugasnya menjelaskan harus dites menggunakan line tester ataupun dihubungkan dengan perangkat yang berbeda. Mungkin Ibu bisa nanti buat tutorialnya, menyambungkan kabelnya, kemudian kalaupun tidak ada tangkriping atau apa, mungkin Ibu bisa dengan meminjam Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin ada yang punya, jadi nanti bisa pinjam sebentar untuk tugasnya. Gitu. Iya Pak. Tapi dengan kabel ini tadi saya juga barusan beli ini Bu, kabelnya tidak terlalu mahal lah. Ini 1 meternya kalau di sini Bu 6.000. Kalau ininya RJ45-nya 1.000. Nah, sedangkan ini untuk tangkriping dan ini saya sudah punya, jadi tidak lagi. Mungkin untuk rekan-rekan yang belum ada bisa diusahakan dengan minjam. Kalau untuk kabel, untuk tangkriping sama line testernya kalau beli itu agak sedikit mahal. Jadi mungkin ada rekan kerja atau saudara atau tetangga yang punya, bisa dipinjam sebentar untuk iya, Pak. tugas seperti itu. Ada lagi mungkin Ibu? Untuk saya Pak, itu saja dulu. Ya, saja ya. Jangan lupa Bapak Ibu tugasnya segera diselesaikan karena di sini terlahir tanggal 3 November 2025. Berarti kurang lebih 8 hari lagi, seminggu lagi. Jadi mohon segera diisi Bapak Ibu untuk tugasnya. Boleh kameranya diaktifkan? Saya mau screen dulu karena di akhir sesi. Bapak Hanifan Rizky Sobari. Ya, sebentar. Baik, saya ambil gambar 3, 2, 1.
Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, sebelum kita akhiri mungkin kita perkenalan dulu ya, karena tadi di awal saya lupa nggak kenalan. Mungkin dari Bapak dulu, Bapak Hanifan, boleh Pak perkenalkan diri supaya lebih akrab kita Pak. Nggak lupa dari saya tidak memperkenalkan diri dulu. Oke, ya, perkenalkan nama saya Hanifan Rizky Sobari, biasa dipanggil Hanif ataupun Anip pakai P. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan kegiatan saya saat ini ya kuliah sambil bekerja juga sebagai software engineer. Sekian dari saya, ya terima kasih. Asal dari mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Saya asal dari UP BJJ Bogor. Oh, dari Bogor. Iya. Terima kasih Pak. Ibu, boleh? Nama saya Idiani. Saya bekerja di SDK Singura sebagai operator. Operator. Ya. Tempat tinggal Bu di? Prodi saya Teknologi Pendidikan. Tinggal saya di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Parigi. Di asal mana Bu? PJJ Kalimantan Palu. Tengah. Oh, Palu. Oh, ya. Di daerah timur Bu ya? Iya. Kalau di timur sekarang jam berapa Bu? Di sini 15.48 Ibu. Tadi Di situ jam saya berapa Ibu? lihat dulu jam berapa ini. Pukul kan tuh jamnya 16 Ibu. 16.48. Oh, 16.48. Beda 1 jam dengan yang di sini Bu ya? Tadi saya masuknya jam 2. Oh, jam 2. Beda 1 jam. Iya, 1 jam Bu ya, iya. Ini mungkin kawan-kawan yang lainnya ini ada kendala kan, harusnya kita petugas ada 19 orang. Ternyata yang masuk hanya Bapak Hanifan dan Ibu Diani saja. Ya tidak apa-apa, mungkin yang lainnya sudah ini. Bagaimana Bu, ada kendala selama semester ini dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 4? Ada dari Bapak dan Ibu, mungkin ada kendala, boleh? Di situ. Ada kendala mungkin dalam mengerjakan tugas atau ada materi yang kurang paham? Kalau dari saya, alhamdulillah lancar aja untuk tugas karena kan sesuai profesi juga dengan kerjaan dan ya paling mungkin masalah kecilnya ada di manajemen waktu aja sih, antara mengatur kuliah dengan kerja itu sendiri. Itu aja dari saya. Oke. Untuk Ibu ada kendala mungkin Bu dari materi pembelajaran dan sebagainya Ibu? Tugas ini masalah sambung menyambung kabel ini. Saya kurang paham yang begitu Pak. Iya Ibu. Jadi ya itu karena dari UT pun tidak mewajibkan mahasiswanya untuk membeli perangkat. Jadi kalau saya pun harus bilang, Ibu harus beli perangkat ini, harus beli ini. Nah, nanti saya kena ini tegur dari pihak UT. Jadi untuk tugas ini diserahkan kembali, dilimpahkan kembali ke mahasiswa bagaimana memenuhi tugas yang sudah diberikan. Jadi setelah web ini nanti Bapak dan Ibu ya dipersilakan bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Meskipun nanti pun tidak ada peralatan, yang penting nanti di-submit aja apa yang ada, nanti baru dinilai sesuai dengan video atau tugas yang Bapak Ibu submit. Tetap ada nilainya, cuman berdasarkan kesesuaian nggak kriteria. Itu kan di tugas sudah ada kriterianya, saya harus ada
video testernya dan sebagainya. Nanti disesuaikan aja dengan video atau tugas yang sudah disubmit. Gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Bapak dan Ibu? Dari saya itu aja. Ya, cukup ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, pertama ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di web kedua tentang ya sama tentang jaringan juga, dan kita ada 3 kali web pertemuan keempat, 8 dan 12. Di setelah ini silakan di submit untuk tugasnya, jangan sampai terlambat, karena nanti terlambat nanti bisa nilainya 0. Itu kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri web pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya Bapak Ibu, karena sudah mengikuti web ini walaupun kita cuma 3 orang. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.